Ya, kita berdiri. Mari kita teduh di hadapan Tuhan, mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk memasuki ibadah kita hari ini. Kami memuji Engkau dan mengucapkan syukur pada muatan kesempatan bagi kami beribadah pagi ini. Kiranya Engkau memberi kami hikmat untuk dapat mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu, sehingga kami dapat memuliakan Engkau dan ibadah ini berkenan di hadirat-Mu. Kami akan mulai ibadah kami karena kami percaya bahwa pertolongan kami adalah di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa pengagungan kita kepada Sang Penebus kita. Puji Yesus, Penebusku. Kita akan membaca Alkitab kita secara bertanggapan yang diambil dari Mazmur pasal yang 33 ayat yang keempat sampai yang ke-9. Kita akan baca secara bertanggapan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya dalam badan. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Ia berfirman, maka semuanya jadi. Ia memberi berita, maka semuanya ada. Amin. Mari jemaat Tuhan kembali kita membawa pujian kita kepada Tuhan.
sejak Yesus di hatiku. Di dalam komitmen kita menyatakan bahwa ketika Yesus berhasil kita, selalu ada perubahan dalam hidup kita. Teman sekalian, saatnya kita datang di hadirat Tuhan. Kita mengaku segala salah dan dosa kita, supaya Tuhan menyucikan kita, mengampuni kita dan menyucikan kita. Mari kita nyanyikan adakan tempat baginya sebagai persiapan hati kita untuk memasuki pengakuan dosa. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara sekalian, mari kita datang di hadirat Tuhan masing-masing pribadi. Saya undang untuk berdoa, mengaku segala salah dan dosa, dan kita mohon Tuhan mengampuni kita. Mari masing-masing pribadi berdoa. Bapak Surgawi, kami sadari ya Tuhan, kebodohan kami, keabaian kami, ketidakpedulian kami akan firman, akan hukum-hukum, sehingga kami senantiasa jatuh di dalam dosa karena kami melakukan segala sesuatu semau kami sendiri. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Kami mengakui kami sering sekali mengabaikan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami melakukan segala sesuatu menurut kehendak kami, seakan-akan Engkau tidak ada. Tuhan, sekali lagi kami mohon Engkau mengampuni kami dan menyucikan kami, supaya kami layak berada di hadirat-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Ini adalah janji pengampunan dosa, Mazmur 34 ayat 23. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Saudara, berikut adalah ayat ketujuh itu dari Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang baru, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Mari saudara kita bangkit berdiri, mari kita nyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saudara silakan duduk. Saudara, banyak sekali yang berubah begitu ya. Tata liturgi juga ada penyesuaian, ada yang disingkat-singkat, pujian kurang-kurangi gitu ya. Dan juga supaya tidak bolak-balik antara liturgis dengan hamba Tuhan, kemudian juga dibatasi bolak-baliknya begitu saudara. Sehingga saya ketinggalan sapu tangan saya saudara. Saya sampai khotbah nanti kelihatannya akan banjir terus begitu ya. Saudara, jadi banyak hal yang sesuatu yang baru begitu. Saudara, juga pengaturan kursi. Saudara, saya ingin mengingatkan supaya kita sebetulnya sayang sekali tayangannya ketinggalan untuk ditayangkan saudara ya. Sehingga saya cuma lisan aja. Saudara, kalau melihat protokol kesehatan dari sejak masuk sampai saat ini pengaturan kursi segala macam, saya harapkan saudara memperhatikannya supaya betul-betul kita menjaga jarak. Memang tadi ada yang bilang kangen katanya ya, karena kangen udah lupa begitu ya, udah ngobrol dekat-dekat, udah saling bersentuhan ya. Saudara harap diperhatikan. Saudara kita harus mengingat kalau satu dari kita ada yang sakit, maka ini akan ditutup kembali kebaktian gitu ya. Dan saudara semua yang ikut di dalam kebaktian ini akan harus karantina mandiri begitu ya. Jadi nggak boleh keluar rumah selama 14 hari. Saudari Linda boleh pindah supaya agak berjauhan dengan Contau, jangan dekat-dekat sama Contau. Contau nggak bebas virus juga. Ya baik. Jadi kita akan memperhatikan hal-hal itu saudara-saudara. Kemarin pikiran saya penuh sekali, bukan apa-apa, memikirkan ada yang kurang nggak begitu ya. Saya ingat-ingat kayaknya waktu saya mau nikah nggak sampai sebegitu stresnya begitu ya. Karena waktu saya mau menikah itu masih muda, otak masih fresh, semua masih bisa ingat segala sesuatu begitu. Sekarang banyak yang suka kelewatan, kelupaan. Ini aja tayangan aja kelupaan begitu ya. Jadi ya itu yang membuat stres saudara. Jadi saudara, kita tayangan video tetap ada, tetapi yang pagi itu menjadi jam 11, yang sore tetap jam 6 ya. Baik, ini warta kita kebaktian doa yang akan datang jam 6.30 seperti biasa, masih dengan video streaming di YouTube. Kita belum bisa dimulai di gereja saudara ya. Diharapkan segera kita juga bisa memulainya. Selanjutnya, oh iya, selamat ulang tahun kepada Ibu Kyuchin. Ini biasa di bagian sore ya. Tuhan memberkati Ibu Kyuchin. Ya, saya kira itu saja yang jadi warta kita. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membahas firman Tuhan, saudara sekalian. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, ini juga sesuatu yang baru. Saya ada pujian sebelum firman Tuhan ya. Mari saudara kita berdoa.
Tuhan Bapa kami di sorga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami saat ini untuk pertama kali sejak kebaktian ditutup, kami kembali dapat beribadah di gereja dan kami dapat menikmati persekutuan bersama saudara seiman. Tuhan, ketika kami akan mendengarkan, akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kami hikmat supaya kami dapat memahami firman-Mu. Berikan hamba juga hikmat untuk dapat memberitakannya dengan benar dan baik. Tuhan, biarlah ini menjadi pedoman hidup kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh hidup di dalam kerajaan Allah. Kami sungguh-sungguh mencerminkan kemuliaan-Mu, terang-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, tema kita hari ini mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Di dalam beberapa minggu ke depan kita akan membahas tema kehidupan Kristen yang berdisiplin. Jadi bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen yang benar. Nah, seri khotbah ini berkaitan erat dengan kegiatan Kobar yang akan kita mulai lagi. Diharapkan saudara kita akan memulai di awal Agustus di kebaktian tadi di minggu pertama dan minggu ketiga, saudara ya. Nah, kenapa tema ini berkaitan erat dengan kegiatan Kobar kita? Saudara, tujuan utama Kobar adalah untuk pemuritan, dan pemuritan berkaitan dengan disiplin rohani. Nah, dari makna kata saja, saudara, tadi saya katakan kita akan membahas tema kehidupan Kristen yang berdisiplin. Jadi dari makna kata saja, disiplin itu berasal dari kata Inggris disiplin, ya, sama disiplin juga begitu ya. Dan kata ini berasal dari akar kata disciple, yaitu murid. Jadi kehidupan seorang murid adalah kehidupan yang berdisiplin menurut tuntunan pengajaran yang diterimanya. Menjadi murid adalah menjadi murid Kristus, berarti kita harus mengikuti ajaran Kristus dengan penuh disiplin. Nah, seorang disiplin rohani Kristen itu didasari oleh fakta bahwa kita orang Kristen itu sudah ditebus dari dosa dan telah lahir baru. Dan karena itu, saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, tetapi kita sekarang hidup di bawah kuasa atau pemerintahan Allah. Nah, karena untuk membahas tentang disiplin-disiplin rohani kehidupan Kristen yang berdisiplin itu, kita akan mengawalinya dengan fakta ini, yaitu bahwa kita sudah mati bagi dosa dan sekarang kita hidup bagi Allah. Saudara, bulan lalu di dalam seri khotbah tentang karya Roh Kudus, saya mengkhotbahkan tema persatuan dengan Kristus sebagai salah satu karya Roh Kudus. Ada 3 hal yang saya bahas waktu itu, yaitu yang pertama, untuk apa kita dipersatukan dengan Kristus, kemudian bagaimana Allah mengerjakannya, dan bagaimana wujud persatuan dengan Kristus dalam kehidupan kita. Itu yang saya bahas waktu itu ya saudara. Hari ini kita sekali lagi akan menyinggung begitu ya tentang persatuan dengan Kristus, tetapi tentu saja kita tidak mengulang khotbah yang lalu. Sekarang kita lebih fokus kepada persatuan dengan Kristus yang membawa kita keluar dari perhambaan dosa kepada kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Untuk membahas tema ini, saya akan menggali dari beberapa nas Alkitab, khususnya dari Roma 6 ayat 1 sampai 14. Dan untuk memudahkan kita, saya sudah siapkan di dalam tayangan PPT, saudara ya. Nah, pertama-tama kita akan membaca ayat yang akan menjadi dasar tema kita, yaitu dari Roma 6 ayat 11. Mari kita membaca bersama-sama Roma 6 ayat 11, kemudian nanti ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia ini? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara, saya terpaksa minta sambutan.
Ya. Ya, baik. Saudara, pertanyaan di ayat 1 ini dilontarkan Paulus karena di pasal 5 sebelumnya, ya, ayat 12 sampai 21, Paulus berbicara mengenai pembandingan keadaan kita dahulu sebagai manusia berdosa dan sekarang setelah kita menerima Yesus Kristus, ditebus oleh Kristus, gitu ya. Nah, paparan Paulus di sana saya ringkas di dalam gambar ini, saudara. Kita semua manusia dahulu berada di bawah Adam, di dalam persatuan atau persekutuan dengan Adam, sehingga kita menjadi ada di dalam lingkaran Adam, begitu ya. Dan lingkaran Adam ini, semua orang yang ada di dalam Adam ini dikuasai, berada di bawah kuasa dan pemerintahan dosa, begitu ya. Jadi di dalam Roma 3 Paulus kemudian mengatakan semua manusia telah berdosa karena semua manusia dilahirkan dari Adam. Semua merupakan keturunan Adam sebagai manusia yang pertama. Sehingga tidak ada manusia di luar Adam, begitu ya. Karena semua ada di dalam lingkaran Adam, maka semua manusia, dikatakan Paulus, berdosa. Nah, dengan demikian semua manusia dilahirkan sebagai keluarga Adam, ya, sebagai bagian dari Adam, lingkungannya Adam atau lingkungannya dosa, begitu ya. Nah, ketika Adam di dalam jatuh di dalam dosa, kemudian diusir dari hadapan Allah, maka sejak itu dia berada di bawah kuasa dosa itu, ya, sehingga kemudian kita yang lahir sebagai keturunan Adam juga berada di bawah kuasa dosa itu. Maka Daud menuliskan di dalam Mazmurnya, Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku dipernahkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara, ada pandangan yang mengatakan di dalam dunia psikologi yang mengatakan ada teori tabula rasa, ya, saudara mungkin tahu teori tabula rasa, bahwa menurut teori ini semua manusia dilahirkan polos, sempurna, tidak ada dosa, tidak ada cacat, begitu ya. Nah, cacat itu baru timbul setelah mereka bertumbuh dan mengikuti ajaran lingkungan, begitu ya. Tetapi Alkitab mengatakan tidak. Sejak masih di dalam kandungan pun manusia sudah berdosa. Kenapa? Karena dia lahir dari Adam, sehingga dia berada di dalam lingkungan atau lingkaran Adam ini. Nah, kita sudah tahu akibat dosa, semua manusia menjadi berada di bawah hukum dosa, yaitu kematian kekal, binasa di dalam kekekalan. Tetapi Allah tidak mau semua manusia binasa, maka Allah berkenan memberikan kasih karunia keselamatan kepada manusia. Maka Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Kristus diutus oleh Allah sehingga sebagian dari manusia itu menjadi orang percaya, menjadi orang di dalam lingkungan atau lingkaran Kristus. Nah, orang-orang sebaliknya dari lingkaran Adam, orang-orang di bawah lingkaran Kristus ini berada di bawah kuasa pemerintahan Allah. Maka kita disebut warga kerajaan Allah karena kita berada di bawah pemerintahan Allah. Ini yang dipaparkan Paulus di dalam nas Roma 5 yang tidak kita bahas hari ini, tetapi ini menjadi dasar kita, saudara. Maka kita perlu memahami ini. Nah, kalau kita lihat lingkaran yang orang percaya ini lebih kecil daripada lingkaran Adam, saudara ya, karena lingkaran Adam itu semua manusia, sedangkan tidak semua manusia kemudian diselamatkan, hanya sebagian di antara mereka. Maka kita melihat di dalam lingkaran Kristus ini jumlahnya lebih sedikit, gitu ya. Nah, saudara, ini yang akan menjadi dasar kita. Nah, saudara, untuk memasuki pembahasan kita mulai dari topik yang pertama, yaitu mati bagi dosa. Saudara, mati bagi dosa. Kalau dikatakan kita berada di bawah dosa, berarti kita di bawah kuasa dan pemerintahan dosa. Ini dua hal yang berbeda. Kuasa itu menurut hukum, saudara, ini bicara tentang hukum. Jadi kuasa itu kita ada di bawah hukum dosa, maut, begitu ya. Dan secara hukum itu kita sudah dihapuskan melalui penebusan Yesus di kayu salib.
Tetapi bukan hanya itu, kita juga kemudian dimerdekakan dari pemerintahan dosa. Nah, kalau tadi kuasa itu menurut hukum, nah pemerintahan ini adalah pengaruh, saudara, ya, pengaruh atau yang membuat kita kemudian selalu melakukan dosa, begitu ya. Orang yang berdosa ada di bawah pemerintahan dosa, sehingga dia tidak bisa keluar dari sana. Dia tidak bisa tidak berdosa, dia tidak bisa melakukan hal lain selain dosa tadi. Jadi yang pertama tentang kuasa tadi itu boleh dikatakan secara status, begitu ya. Kita secara status kita berada di bawah kuasa hukum dosa, yaitu maut atau kematian kekal. Nah, semua orang di dalam lingkaran Adam ini otomatis akan binasa di dalam kekekalan, meskipun dia tidak pernah melakukan tindakan kriminal sekalipun. Karena semua orang di dalam lingkaran Adam berada di dalam persekutuan dengan Adam yang berdosa, maka mereka turut berdosa bersama Adam. Nah, persekutuan dengan Adam membuat orang di dalam lingkaran Adam itu secara hukum, saudara ya, secara status dia berdosa dan dia harus menerima hukuman dosa itu. Nah, itu masalah dosa yang pertama, saudara, masalah kuasa. Nah, sekarang masalah pemerintahan, saudara. Saya katakan tadi pemerintahan itu adalah satu pengaruh kuat, ya, yang mempengaruhi kita secara kuat dan kita tidak bisa lepas daripadanya. Ketika kita masih berdosa, saudara, saya tidak bicara keadaan kita sekarang ya. Ketika kita masih di bawah lingkaran Adam, ketika kita masih di bawah pemerintahan dosa, maka kita tidak bisa melakukan hal yang baik, hal yang menurut firman Tuhan. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu yang tidak berdosa. Ya, ini kalau saudara masih ingat, saya pernah mengutip perkataan Agustinus, begitu ya, bahwa penjelasan Agustinus bahwa dosa bukan hanya berarti perbuatan, ya. Tadi kalau dikatakan kita ada di bawah pemerintahan dosa itu, Agustinus juga mengeluarkan satu ungkapan, begitu ya, saudara, bahwa orang yang di bawah lingkaran Adam tadi, yang di bawah pemerintahan dosa tadi, itu tidak bisa tidak berdosa. Non posse non peccare, ya, saya katakan dalam bahasa aslinya Agustinus, bahasa Latin, supaya lebih kita mudah mengingat. Non posse non peccare, tidak bisa tidak berdosa. Nah, sehingga kalaupun kita melakukan kebaikan, orang-orang itu melakukan kebaikan, tidak pernah berbuat kriminal, ini Agustinus mengatakan tetap saja dia di bawah pemerintahan dosa, tetap dipengaruhi oleh dosa. Kenapa? Karena dosa, sekali lagi, bukan soal perbuatan kriminal, bukan soal perbuatan jahat, tetapi dosa itu adalah pemberontakan terhadap Allah, memberontak terhadap Allah, menghina Allah, dan menentang Allah. Itu adalah dosa. Memberontak berarti melawan wewenang penguasa. Allah adalah penguasa segala sesuatu. Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka segala sesuatu adalah milik Dia. Ketika kita menentang Dia, melawan kehendaknya, maka kita melawan wewenangnya, maka kita memberontak terhadap Dia. Dalam surat Roma pasal 1, Paulus menyebutkan mereka, orang-orang berdosa ini, melakukan kelaliman, yaitu dengan menggantikan Allah yang Maha Kuasa dengan dewa-dewa yang mati, yang sebetulnya adalah ciptaan manusia. Padahal mereka bisa melihat tanda-tanda keberadaan Allah melalui keajaiban alam semesta, melalui keindahan segala sesuatu alam semesta yang memberikan memberikan kecukupan makanan, memberikan udara yang bisa membuat mereka sehat dan sebagainya, saudara. Nah, mereka bisa melihat tanda-tanda keberadaan Allah di sana, tetapi mereka tidak peduli. Mereka mengabaikannya. Nah, mereka bukan hanya padahal mereka sebenarnya bukan orang bodoh, bukan orang yang tidak berakal, tetapi mereka membiarkan diri mereka dibodohi oleh ajaran-ajaran dunia tentang dewa-dewa yang seakan-akan mempunyai kuasa memberikan berkat kepada mereka, padahal tidak. Dosa juga adalah menghina dan menentang Allah. Ini dilakukan oleh umat-umat Israel sendiri, saudara. Ketika mereka
keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Tuhan sudah tegaskan, aku berikan tanah yang kujanjikan dengan sumpah. Artinya apa? Artinya Tuhan pasti memberikan tanah itu kepada mereka, tetapi mereka menolak masuk. Kenapa? Karena mereka takut pada penduduk Kanaan yang dikatakan oleh para peminta itu gagah perkasa. Bahkan ada bangsa raksasa di sana dikatakan. Sehingga mereka ketakutan dan mereka tidak mau masuk. Saudara, ini jelas-jelas menentang Tuhan. Karena Tuhan sudah perintahkan masuk, mereka menentang. Mereka tidak mau. Kemudian juga menghina. Menghina apa? Menghina bahwa Tuhan sudah menjanjikan, tetapi mereka tidak percaya kepada janji Tuhan. Ini adalah penghinaan. Saudara, itu dosa. Memberontak terhadap Allah, menghina Allah, dan menentang Allah. Saudara mungkin melakukan kebaikan, tetapi ketika di dalam melakukan kebaikan itu saudara tidak peduli akan Allah, seakan-akan Allah tidak ada, maka kita sudah berdosa. Saudara, sekali lagi, orang yang di luar Allah tidak mungkin tidak berdosa, karena apapun yang mereka lakukan pasti tidak menurut kehendak Tuhan, pasti tidak menurut firman Tuhan, karena mereka memang tidak mengakui kuasa Tuhan atas segala ciptaan, gitu ya. Nah saudara, tetapi kita orang percaya, kita tidak berada lagi di dalam persekutuan dengan adat, melainkan berada di bawah persekutuan dengan Kristus. Jadi ini tadi, semua manusia berdosa selalu pasti akan melakukan dosa. Tapi kita adalah orang percaya di dalam lingkungan Kristus, di bawah pemerintahan Allah. Saudara, kita dipersatukan dengan Kristus, berarti kita telah mati bersama Kristus dan juga berbagian dengan kebangkitannya. Saudara, mengenai hal ini Paulus menulis dalam Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dan di ayat 3 sampai 8, saudara, sebelum itu secara berulang-ulang Paulus mengatakan, kita semua telah dibaptis dalam kematian Kristus. Kemudian ayat 4, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Ayat 5, telah menjadi satu dengan kematiannya. Kemudian ayat 8, manusia lama kita telah turut disalibkan. Kita telah mati dengan Kristus. Itu intinya, begitu saudara ya. Nah, kalau kita telah mati bersama Kristus, maka kita juga mati bagi dosa. Berarti kita tidak lagi berada di bawah kuasa hukum dosa, dan kita akan hidup kekal. Begitu juga kita tidak lagi berada di bawah pemerintahan dosa. Saudara, ini fakta secara hakiki. Kita tidak berada di bawah pemerintahan dosa, artinya kita tidak berada di bawah pengaruh dari dosa. Tetapi fakta ini tidak serta-merta terjadi di dalam realita hidup kita. Ya, di dalam realita hidup kita, ternyata kita juga masih bergumul dengan dosa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang percaya juga masih bisa melakukan dosa. Ya, berbeda dengan orang berdosa tapi pasti melakukan dosa. Orang percaya masih bisa melakukan dosa. Kita masih bergumul dengan dosa. Maka tadi kita dalam setiap ibadah kita juga mengaku dosa kita, ya. Lalu mengapa terjadi demikian? Mengapa kita dikatakan tidak lagi di bawah pemerintahan dosa, tetapi kenapa kita masih bergumul dengan dosa itu? Saudara, paradoks ini sebenarnya sudah tampak di dalam Roma pasal 6 ini sendiri. Saya kutip ayat 6 dan ayat 7, saudara. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Saudara, kalimat ini kalimat indikatif. Apa artinya? Kalimat yang menjelaskan atau menyatakan suatu fakta yang sudah terjadi, gitu ya. Fakta yang tidak bisa dibantah, tidak bisa disangkal. Fakta yang sudah terjadi. Kamu sudah mati, telah turut disalibkan, sudah mati bersama Kristus. Maka tubuh dosa kita tidak lagi menguasai kita, begitu ya. Dosa tidak lagi menguasai kita.
Siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Ini pernyataan, ini indikatif, saudara. Tetapi anehnya, di ayat 12, Paulus kemudian mengatakan ini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara, ini kalimat apa? Ini kalimat imperatif, ini kalimat perintah, kalimat ajakan. Ya, kamu sudah tidak di bawah kuasa dosa, ayo dong jangan berbuat dosa lagi, begitu ya. Kan aneh, kalau sudah tidak di bawah pengaruh dosa lagi, ya berarti kan sudah tidak berbuat dosa lagi, betul ya. Tetapi kenapa sekarang dia ajak supaya jangan berdosa lagi? Ini sesuatu yang ya saya tidak bisa katakan kontradiktif, karena Alkitab tidak mungkin kontradiktif, saudara. Ini sesuatu yang paradoks. Ya, seakan-akan berlawanan, tetapi sebetulnya tidak, saudara. Kalau Paulus memerintahkan kita supaya jangan dikuasai lagi oleh dosa, ya, padahal tadi di ayat 6, ayat 7 dia mengindikasikan bahwa kita sebetulnya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Nah, sebetulnya apa yang membuat ini paradoks, saudara? Kenapa Paulus menggunakan dua kalimat yang paradoks seperti ini, saudara? Saudara, yang sebetulnya terjadi adalah perbedaan antara pemerintahan dan pengaruh. Kita mesti membedakan antara pemerintahan dan pengaruh, ya. Tadi saya katakan pemerintahan itu pengaruh yang kuat, gitu ya, sesuatu yang tidak bisa ditolak, pengaruh yang begitu kuat dan tidak bisa ditolak, ya. Nah, sedangkan yang saya katakan pengaruh itu sesuatu yang tidak begitu kuat dan kita bisa hindari, kita bisa tolak, begitu ya. Jadi kalau pemerintahan itu sesuatu yang tidak bisa ditolak, pengaruh itu kita bisa tolak karena tidak sekuat itu, begitu ya. Nah, saudara, kita orang percaya, kita mempunyai pilihan untuk mengikuti pengaruh itu atau tidak. Berbeda dengan orang di dalam lingkaran Adam tadi, dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa mengikuti pengaruh yang kuat itu pemerintahan. Pengaruh yang kuat yang tidak bisa ditolak kecuali dia mengikutinya. Nah, sedangkan kita orang percaya, kita memang masih dipengaruhi oleh dosa, tetapi kita tidak dikuasai, kita tidak diperintah di bawah pemerintahannya, sehingga kita bisa memilih untuk mengikuti pengaruh itu atau tidak. Kita bisa memilih untuk melakukan dosa atau tidak. Tadi saya katakan gambaran ini, saudara, bahwa orang berdosa tadi non posse non peccare, tidak bisa tidak berbuat dosa. Sedangkan orang percaya di dalam lingkaran Kristus memang masih bisa dipengaruhi dosa, tetapi tidak berada di bawah pemerintahannya. Maka digambar terputus-putus, saudara, garis-garisnya. Nah, orang percaya masih bisa melakukan dosa, tetapi dia punya dorongan untuk melakukan tindakan yang benar. Nah, kalau di Agustinus mengatakan orang berdosa tadi non posse non peccare, maka orang benar, Agustinus mengatakan posse non peccare, bisa tidak berdosa, ya, bisa tidak berdosa dan bisa melakukan hal yang benar, walaupun masih bisa juga melakukan dosa. Maka setelah berbicara tentang persatuan dengan Adam di pasal 5, Paulus kemudian mengawali penjelasannya tentang persatuan dengan Kristus di pasal 6 dengan pertanyaan di ayat 1 dan 2 yang sudah kita baca tadi, saudara. Saya indikan lagi sekarang. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Saudara, jawabannya jelas di ayat 2. Kita tidak boleh lagi bertekun di dalam dosa karena kita sudah mati bagi dosa. Sebagai konsekuensi langsung, sebagai orang percaya, kita mati bagi dosa, maka kita tidak boleh berkanjang di dalam dosa, bertekun di dalam dosa, membiasakan diri tetap melakukan dosa. Karena kita bukan hanya mati bagi dosa sebetulnya, saudara, tetapi kita juga hidup bagi Allah. Ini menjadi topik kita yang kedua, hidup bagi Allah.
Apa yang artinya hidup bagi Allah? Saudara, saat membahas dosa, saya menyebutkan dua hal mengenai kondisi di bawah dosa tadi. Kalau masih ingat ya, kuasa pemerintahan, dua hal ya. Kalau kita ada di bawah dosa, berarti kita ada di bawah kuasa dosa dan pemerintahan dosa. Kuasa itu bicara mengenai status ya orang berdosa. Pemerintahan bicara mengenai pengaruh di dalam kehidupan kita, begitu ya. Nah, maka kalau persekutuan dengan Kristus itu juga melingkupi dua hal itu, saudara. Persatuan dengan kematian Kristus membebaskan kita dari hukum dosa, membebaskan kita dari maut. Maka dengan persatuan dengan Kristus itu kita sudah mati bagi dosa, kita sudah bebas dari maut, dan kita menerima hidup yang kekal. Ya. Nah, dengan demikian persatuan dengan Kristus bukan hanya secara legal, secara hukum membebaskan kita dari hukuman dosa, tetapi kemudian membawa kita kepada kerajaan Allah. Itu berarti kita sekarang berada di bawah pemerintahan Allah. Kembali ke slide ini, saudara, kita sekarang berada di bawah pemerintahan Allah. Kesatuan orang percaya dengan Kristus adalah kesatuan yang organik. Kalau tadi kesatuan hukum, kita juga bukan hanya kesatuan hukum, kita juga kesatuan organik. Artinya persatuan yang hidup. Saudara, kita sudah membahas tema ini di dalam persatuan dengan Kristus ketika saya memakai ilustrasi pokok anggur, saudara ya, di dalam Yohanes 15. Di situ jelas sekali, saudara, kita Yesus dikatakan adalah pokok anggur dan orang percaya adalah cabang-cabangnya. Dan cabang itu harus menempel pada pokok anggur. Tetapi bukan hanya sekedar menempel, saudara. Ya, kalau hanya sekedar menempel itu bukan cabangnya hidup, cabangnya pasti akan mati. Dia harus, persatuan itu harus organik, jadi betul-betul menyatu, begitu ya. Sel-selnya, semua jaringannya menyatu. Ini persatuan yang organik. Nah, kesatuan kita dengan Kristus adalah kesatuan yang organik. Kalau hanya menempel itu kesatuan mekanis, ya, hanya ditempelkan, diikat begitu ya. Maka secara mekanis dia kelihatan menyatu, tetapi dia mati, ya, karena dia tidak mendapatkan sumber hidup dari pokoknya. Nah, begitu juga kita orang Kristen, saudara. Kalau orang Kristen hanya sekedar statusnya Kristen, tetapi dia tidak betul-betul punya kesatuan yang organik dengan Kristus, maka sebetulnya kita hanya mekanis, hanya sekedar dimasukkan menjadi Kristen, tetapi kita tidak hidup. Kita akan mati karena kita tidak menyerap sumber-sumber hidup dari pokok anggur itu. Saudara, kita mesti di dalam posisi yang seperti itu. Kalau kita tidak secara organik, kita hanya mekanis, maka kita tidak bisa hidup bagi Allah. Kita juga sesungguhnya tidak mati bagi dosa. Itu sebabnya kemudian kita masih akhirnya bertekun di dalam dosa. Kita masih melakukan segala sesuatu seakan-akan tidak ada Allah, begitu ya. Kita tidak sungguh-sungguh hidup bagi Allah. Karena itu, maka sebetulnya, saudara, kita baru bisa mengambil bagian di dalam kodrat ilahi kalau kita betul-betul menyatu dengan Kristus, kalau kita betul-betul menjadi murid Kristus, terus-menerus belajar dari Kristus. Saudara, Rasul Petrus dalam suratnya 2 Petrus 1 ayat 4 mengatakan kita orang Kristen itu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudara, kodrat itu sesuatu yang otomatis lahiriah yang terjadi, saudara. Saudara, itu baru bisa kalau kita ingat bahwa kita lahir di dalam dosa, maka secara lahiriah sesungguhnya kita itu ada di dalam dosa secara lahiriah. Maka ketika kita dipersatukan dengan Kristus, itu sebetulnya kita dipindahkan, saudara. Dipindahkan dari kehidupan yang lama ke dalam kerajaan yang baru. Saudara, saya ada ini Kolose 1 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Jadi
sebetulnya ketika kita dipersatukan dengan Kristus, kita juga dipindahkan dari lingkaran Adam, dimasukkan ke dalam kerajaan Allah, dimasukkan di dalam pemerintahan Allah. Saudara, maka seharusnya kita menyatu dengan Kristus sedemikian rupa sehingga kekristenan itu bukan hanya sekedar identitas, tetapi kekristenan itu sendiri adalah hidup kita sendiri. Saudara, dulu kita berada di bawah kuasa kegelapan karena kita berada di bawah pemerintahan dosa. Tetapi Allah telah memindahkan kita ke dalam kerajaannya, kerajaan terang. Berada di bawah pemerintahan Allah berarti kita berada di dalam lingkungan Allah, di bawah pengaruh yang kuat dari Allah. Kita berada di dunianya Allah, dalam tanda kutip kita berada di dunianya Allah. Saudara, kita bisa bandingkan, saudara. Bayangkan sekarang kita ada di sini bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Sebentar lagi saudara pergi sebelum pulang mungkin saudara makan dulu di luar begitu ya, belum sempat masak. Maka saudara berada di dalam dunia yang berbeda. Kita di sini berada di dalam dunia Allah, tetapi di luar sana kita berada di dalam dunianya dunia, begitu ya. Dunia yang di bawah di dalam lingkaran Adam tadi. Saudara, ini dua hal yang sama sekali berbeda. Nah, kita harus, tetapi kita juga ada di dalam kehidupan kita ada di tengah-tengah dunia itu. Nah, di tengah-tengah dunia itu kita harus tetap berada di dalam dunianya Allah. Kita tetap harus berada di dalam lingkaran Allah. Maka saudara, saya mau menutup khotbah ini dengan mengutip kembali ayat 12 tadi. Kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Sebab hendaklah usaha dan puasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu lagi memenuhi keinginannya. Maka saudara, renungkan kehidupan saudara. Renungkan, ingat-ingat bagaimana keadaannya, bagaimana cara pikir saudara ketika saudara belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Ketika saudara masih ada di dalam lingkungan Adam, di dalam lingkaran Adam. Dan kemudian bagaimana setelah saudara menerima Yesus, menerima karunia keselamatan dan berada di dalam lingkaran Kristus. Apakah masih sama? Apakah ada perubahan? Saudara, kalau tidak ada perubahan, maka kita harus renungkan betul-betul baik-baik kehidupan kita. Sebetulnya kita menjadi Kristen itu untuk apa sih? Apakah hanya sekedar datang ke gereja, mempunyai komunitas yang baik, yang menyenangkan? Apakah sekedar kita mau melayani, ya, untuk mengisi aktivitas kita, aktivitas yang bagus, ya, aktivitas di dalam gereja, di dalam lingkungan Tuhan, begitu ya? Saudara, ini harus menjadi perenungan kita. Seharusnya kita berubah karena kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang. Sekali lagi, apakah perilaku kita masih sama seperti dulu? Saudara, saya berdoa kiranya kita semua berubah dengan adanya persatuan kita dengan Kristus. Dan mari kita sungguh-sungguh mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Kita sungguh-sungguh hidup di dalam pemerintahan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan, yang boleh mengingatkan kami, ya Tuhan, akan kehidupan Kristen kami. Hamba berdoa kiranya Engkau memberikan setiap jemaat hikmat dan hati yang tertuju kepadamu, sehingga kami semua sungguh-sungguh hidup di dalam persekutuan dengan Kristus, di dalam persatuan, di dalam kesatuan yang organik, yang hidup, sehingga kami benar-benar meneladani kehidupan Kristus, belajar dari pengajaran Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, belum saya akan kembali kepada liturgi, saya ingin menyambut saudara-saudara Evira Theophani, ya. Kemudian saudara Ia
Kemudian Nancy Putri Anjani ya. Selamat datang, selamat beribadah bersama-sama. Hari ini kiranya kita masih bisa beribadah kembali di waktu-waktu yang akan datang ya. Dan sekali lagi selamat datang, selamat mulai melayani di Pangkal Pinang ya. Oh ya, satu lagi yang ketinggalan tadi, saudara persembahan kita tidak diedarkan. Saudara bisa di kursi-kursi itu ada QR code, saudara bisa scan itu, bisa dari BCA langsung, bisa juga dari OVO, dari GoPay, Mobile dan alat-alat pembayaran yang lain saudara ya. Atau saudara bisa seperti biasa tunai di depan, nanti setelah kebaktian bisa masukkan ke dalam atau persembahan di depan ya. Tetapi kalau bisa memang lebih baik dengan transfer bank supaya tidak ada transfusi tunai gitu ya. Baik saudara, saya kembalikan kepada terima kasih buat banyak firman Tuhan, kita akan respon firman yang boleh kita dengar dan juga kita akan menjalankan persembahan kita melalui produknya. Kita iringi satu nyanyian, ku tahu yang ku percaya. Terima kasih Tuhan juga untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disematkan bagi kami Tuhan, bagaimana kami hidup harus belajar meninggalkan dosa kami di dalam kedagingan. Terima kasih ya Tuhan juga untuk persembahan yang boleh kami kembalikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menguruskan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam rangka penyelenggaraan ibadah konvensional, kami gereja membuat surat kepada gugus tugas kota Pangkal Pinang, saudara. Ya, kemudian kita pergi ke kantor wali kota mencari kantor gugus tugasnya, memberikan surat. Mereka bilang, oh nggak usah surat, kasih tahu aja ke kelurahan atau ke kecamatan, gitu ya. Padahal sebelumnya saya mendapat info bahwa kecamatan tidak ada gugus tugas, adanya di kota begitu. Ya, jadi saya kemudian mengambil kesimpulan gugus tugas Pangkal Pinang itu tidak cukup baik melakukan tugasnya, gitu ya, saudara. Tapi tetap kita bersyukur Bangka Belitung itu adalah provinsi kedua terbaik di seluruh Indonesia di dalam hal penanganan COVID. Ya, yang pertama itu Jogja. Ya, saudara, kita berdoa, kita bersyukur untuk kebaktian konvensional kita kali ini, dan kiranya Tuhan terus memimpin supaya tidak ada hal-hal yang akan menghalangi kita nantinya untuk meneruskan ibadah ini. Dan kita juga berdoa supaya Tuhan mengizinkan
Kita juga mengadakan pelatihan doa maupun persekutuan-persekutuan yang lain, pelatihan remaja, sekolah minggu dan sebagainya. Kita bersyukur juga untuk kondisi Pangkal Pinang yang ada di dalam zona kuning sehingga tidak terlalu berbahaya gitu ya. Tetapi kita juga menyerahkan supaya penanganan COVID di Pangkal Pinang itu bisa lebih baik. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami sudah dapat melakukan ibadah konvensional setelah terhenti 4 bulan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan supaya Engkau juga mengizinkan, memberikan kesempatan bagi pelatihan doa maupun sekolah minggu, remaja dan persekutuan lain. Biarlah kami dapat kembali ke dalam kehidupan gerejawi seperti semula secepatnya. Dan kami juga bersyukur bahwa Pangkal Pinang ada di dalam lingkungan yang cukup baik, cukup kondusif di dalam hal penanganan COVID ini. Tetapi Tuhan, kami juga melihat bahwa dinas di kesehatan di kota ini masih cukup abai akan bahaya COVID ini. Kami menyerahkan ya Tuhan, kiranya Kau beri hikmah kepada mereka supaya mereka sungguh-sungguh melakukan tugas yang tepat dan baik untuk penanganan COVID. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami dalam nama Anak Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekarang mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Tetapi kita sesungguhnya adalah warga kerajaan Allah, anak-anak Allah yang harus memancarkan terang kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Biarlah kita senantiasa hidup di dalam firman-Nya, hidup sesuai dengan jalan yang Tuhan tetapkan, hidup bagi Allah, karena kita telah mati bagi dosa. Dan mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati dan melindungi kita, senantiasa menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia serta damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan dulu saudara, kita duduk, mari kita bersama.